가는 거야. 모든 건 내려놓고 끈 짧은 가방 하나 텀블러 끼우고 일상을 벗어나자. 여행 가자. 저 바다로. Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi di channel aku. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu, amin. Seperti biasa, aku mau aktivitas bersih-bersih kontrakan ya di pagi hari ini. Nanti itu siangan itu aku ada acara keluar sebetulnya. Jadi ya beberes dulu lah ya di rumah. Kebetulan aku udah sempat cerita juga kalau Kila itu mau pindah tempat terapi khusus untuk terapi sensori integrasi ya, karena terapisnya itu pindah. Jadi aku ikut pindah aja karena biar Kila itu nggak ganti-ganti terapis gitu teman-teman. Jadi nanti itu Kila terapinya di 2 klinik, yang satu di klinik Super Kids, yang satu lagi di klinik Hoki Kids yang baru akan grand opening di hari ini. Jadi aku mau jalan ke sana sekaligus juga diundang sama terapisnya untuk opening ya, dan biar ngecek trafficnya gitu ke sana teman-teman. Karena nanti baru akan pindah itu sekitar bulan April ya mulainya. Jadi Maret itu masih di klinik yang lama. Terus hari ini juga aku mau ini teman-teman, belanja ke warung, belanja sayur tuh. Udah lama banget ya nggak belanja ke warung. Aku juga udah lama nggak masak, jadi mau rutinin masak lagi. Apalagi kan sekarang udah Ramadan ya gitulah, udah vibesnya Ramadan lah istilahnya. Jadi ya harus mau nggak mau harus rutin masak lagi gitu teman-teman. Terus sebelum pergi juga Abikila itu request kakinya tuh sakit, pegel-pegel, makanya aku mau coba pijitin dulu ya. Kebetulan aku tuh punya produk baru, minyak nih, khusus buat pengobatan. Nah, misalnya Abikila sakit di bagian kakinya, di bagian pergelangan kaki, itu bisa teman-teman untuk ngilangin nyeri, ngilangin benjolan juga bisa. Apalagi kan aku tuh ada problem benjolan juga di leher teman-teman. Nah itu tuh masih belum besar sih benjolannya, jadi mau ikhtiar juga pakai minyak itu teman-teman. Aku juga punya teman yang di Instagram itu kadang suka nanya gitu, ada nggak sih informasi mengenai minyak yang bisa membantu untuk mengecilkan atau mengempeskan benjolan di tubuh gitu kan. Nah aku tuh punya solusinya sekarang, nanti aku akan share ke teman-teman ya setelah aku beberes pastinya. Tuh Kila ini juga baru selesai ngemil, terus dia nggak mau buang sampah, padahal aku udah suruh Kila buang sampahnya dulu, tapi dasar anak kecil ya maunya main aja, harus sambil ditongkrongin gitu sampai dia mau untuk buang sampah. Kalau cuma disuruh sambil lalu kayak gitu mana dia denger. Tetap aja main ya teman-teman, ya namanya juga anak kecil lah ya. Oke, nah untuk nyapu bagian kamar sudah, untuk bagian living room sih nggak aku sapu semua ya karena nggak begitu kotor, jadi cuman yang kotor-kotor aja. Dan ini juga aku lagi mau nyapu teras teman-teman. Lumayan kalau teras itu kan kena angin terus, jadi debu tuh masuk terus ke dalam rumah. Apalagi di terasnya, diinjak itu udah pasti nggak enak. Dan nggak terasa beberes pagi aku di rumah kontrakan ini udah selesai. Anyway aku tuh udah mandi ya. Kila juga udah mandi, jadi aku beberesnya itu setelah kita mandi gitu teman-teman. Harusnya sih sebelum ya, cuman tadi udah keburu mandi. Oke deh, kita langsung lanjut review ya. Oke teman-teman, nah seperti yang udah tadi aku bilang di awal video, aku mau bahas tentang 2 produk minyak oles yang lagi populer banget ya. Kayaknya mau aku langsung battle aja kali ya antara kedua produk minyak itu. Nah yang pertama itu, ini aku punya minyak oles Kahira, dan yang satu lagi adalah minyak Kutus. Beberapa teman aku di DM juga suka nanya ya, kira-kira ada gak sih minyak yang bisa untuk ngempesin benjolan. Nah apalagi caranya itu yang secara alami gitu. Nah teman-teman, aku gak akan panjang
yang lebar lagi. Nah, kedua minyak ini tuh bisa banget untuk membantu ngempesin benjolan. Yuk kita mulai review kedua minyak oles ini. Pertama, dari segi packaging kotak, untuk packaging dari minyak kutus ini itu tampilannya anak muda banget gitu ya. Warna kotaknya coklat kayu gitu dan ada banyak motif tumbuhan. Mungkin biar kelihatan kalau produknya itu herbal. Sedangkan untuk packaging Kahira, menurutku kelihatannya lebih ke orang tua karena dari segi warna aja langsung ngejreng gitu ya teman-teman, orange dan hitam. Tulisannya juga timbul, terus ada tulisan Arabnya Kahira. Dan ini tuh ada gambar masjid juga ya teman-teman. Dan dia juga nggak ada motif tumbuhan, jadi kalau dari kotaknya nggak kelihatan ya ada unsur herbalnya. Selanjutnya kita akan review botolnya teman-teman. Untuk botol minyak kutus ini warnanya itu lebih hijau, gelap pekat gitu, dan di bagian tutupnya lebih ke warna hitam. Kalau dibuka, di sini ada tulisan kutus-kutus timbul. Botolnya tuh tebel banget, jadi nggak gampang tumpah gitu. Terus untuk tulisannya juga ini disablon ya, nggak pakai kertas atau plastik. Jadi tulisannya itu langsung nempel di botol. Sedangkan untuk Kahira, ini tutup botolnya itu bening, terus di dekat atas botolnya ini berwarna putih dan gold. Jadi kelihatan lebih mewah banget. Minusnya di Kahira ini, kandungan dan manfaatnya itu ditempel dengan kertas stiker gitu, nggak disablon, jadi gampang dilepas gitu kertasnya teman-teman. Nah untuk yang ketiga, kita langsung aja ke perbandingan dari segi harga. Wow, berapa nih harganya? Untuk minyak kutus ini dibanderol dengan harga 170.000 untuk satu botolnya. Sedangkan untuk Kahira dibanderol dengan harga 149.000 aja untuk satu botolnya. Harganya cukup jauh beda ya, sampai 21.000. Dan masuk ke perbedaan yang keempat, itu dari segi tekstur, warna, dan baunya ya teman-teman. Mulai dari kutus, warnanya kalau diletak di tangan itu lebih kekuningan, tapi setelah diletakkan di tisu, dia berubah jadi warna kuning kehijauan mirip warna lime. Sementara kalau untuk Kahira, warnanya itu kekuningan mirip minyak goreng. Kalau dioleskan ke tangan, warnanya menjadi bening dan waktu diletakkan di tisu juga masih bening. Kalau untuk tekstur ya teman-teman, kutus ini juga lebih cair dan gampang menyerap. Sementara untuk Kahira, lebih kental dan agak lama untuk menyerap ke kulit. Dan kalau untuk baunya, yang kutus ini juga benar-benar bau serai yang strong banget, bau rempah dan ada sedikit bau minyak telon. Kalau untuk Kahira, ini bau serainya itu lebih soft, jadi nggak menusuk di hidung. Nah, perbedaan kelima itu ada dari segi kandungan juga teman-teman. Nah, untuk minyak kutus ini mengandung jahe merah, kunyit, daun sirih, biji pala, jintan hitam, bunga lawang, minyak serai, minyak gaharu, minyak zaitun, minyak kayu putih, dan minyak kelapa. Sedangkan untuk Kahira, kandungannya itu ada jintan hitam, zaitun, jahe merah, minyak kelapa, dan serai wangi. Nah, dari segi kandungan memang lebih banyak di minyak kutus ya dibanding Kahira. Tapi kalau manfaat hampir sama. Untuk manfaat minyak kutus ini juga bisa untuk membantu meredakan masuk angin, nyeri sendi, dan juga bisa membantu mengempeskan benjolan. Kalau untuk Kahira, manfaatnya bisa membantu mengatasi benjolan, mengatasi nyeri sendi, saraf terjepit, alergi, gatal-gatal, dan perut kembung. Di antara minyak Kahira dan minyak kutus ini, sejujurnya aku lebih suka Kahira ya, karena menurut aku yang pertama dari segi harga, Kahira ini lebih terjangkau karena cuma 149.000 dibanding kutus yang harganya 170.000. Dengan ukuran yang sama-sama 100 ml, khasiat yang sama dan kandungan yang hampir sama, kedua produk ini juga sama-sama udah BP POM dan herbal. Dan kalau dari aku ya, untuk red kutus itu 8,5/10 karena minusnya itu di warna minyaknya yang kuning kehijauan. Takut kan kalau tumpah atau kena baju jadi ikutan kuning teman-teman. Terus untuk harganya juga masih terlalu mahal ya menurutku. Tapi untuk packaging aku suka banget sama minyak kutus. Kalau untuk Kahira aku kasih red 9,5/10 karena harganya lebih terjangkau, warnanya juga bening, jadi kalau tumpah ke baju itu warnanya nggak keluar. Terus pas aku cari tahu nih, ternyata Kahira ini udah dicobain sama banyak orang loh teman-teman buat ngempesin benjolan, mulai dari lipoma, tumor, tiroid, getah bening, dan masih banyak lagi. Dan Kahira ini juga membantu customer untuk mengatasi nyeri sendi dan saraf terjepit. Waktu aku lihat nih IG officialnya Kahira, ini juga udah banyak di-review oleh artis dan influencer seperti Indro Warkop, Zaskia Adiameka, ada Kartika Putri, Ridwan Hanif, Taki Malik, Oma dan Opa Gala, Alfi Saga, dan Fatma, juga para ustadz seperti Ustadz Riza Muhammad, Ustadz Solmed, sampai Ustadz Wijayanto. Dan ada juga para dokter loh seperti Dokter Tirta. So teman-teman, kalau untuk mengempeskan benjolan, kira-kira kamu bakal pilih yang mana nih? Jawab di kolom komentar ya. Dan review aku tentang battle 2 minyak kutus dan Kahira ini udah selesai teman-teman. Kalau aku sih lebih prefer Kahira ya. Kalau teman-teman apa nih? Komen ya.
Alhamdulillah review minyak kutus dan minyak kahiranya udah selesai, dan ini aku mau lanjut aktivitas teman-teman seperti yang udah aku share tadi di awal. Aku mau belanja dulu. Percaya nggak, aku cuman bawa uang 39.000 karena aku baru aku belum ngambil uang ke ATM, sedangkan niat belanja gitu ya udahlah seadanya aja. Seadanya uang maksudnya, jadi aku belanja ya seala kadarnya aja. Dengan 39.000 ini aku bisa beli sayuran aja sih. Dan aku juga baru ingat di kulkas itu stok bawang merah bawang putih habis dong. Ya gimana mau masak ya, bumbu masaknya aja nggak ada. Jadi ya udah paling nanti aku kalau nggak beli di warung aku mau ke Naga aja deh. Cuman mungkin nggak hari ini gitu teman-teman. Kira-kira dengan uang 39.000 ini aku bisa beli apa aja? Aku beli sayuran yang udah dibungkusin itu untuk sayur asam atau sayur lodeh. Terus di situ juga ada apa sih bungkusan buat sop. Terus aku juga beli sawi hijau. Terus aku beli tomat juga, ini teman-teman tomatnya 4 biji 5.000 dari si ibunya. Ibunya tuh ngeliatin Abikila pegang kamera ini ngapain gitu ya, ngerekam sebenarnya. Cuman kita udah cuek ya, namanya udah biasa ngevlog itu mau diliatin orang, kita ngambil gambar juga udah cuek teman-teman. Awal-awal sih pasti aduh malu gitu ya diliatin sama orang. Kalau sekarang sih udah lempeng aja, yang penting kitanya tetap konten gitu ya. Yang penting tidak mengganggu juga ya gitu. Dan ini juga aku beli tempe teman-teman, tempe yang kecil aja cuma 4.000. Dan terus aku juga beli tahu putih ini tuh 7.000 kalau nggak salah ya. Pengennya yang kuning, cuman yang kuning nggak ada, dan ini aku kasih ke ibunya dulu. Aku juga beli pokcoy ya, sama apa nih lupa. Kayaknya udah deh. Oh ya, terus aku masih sisa 4.000 ya. Ini tuh total belanjaannya 35, terus aku minta 4.000-nya itu dibeliin ke buncis teman-teman. Udah semangat mau masak, bawang putih bawang merahnya nggak ada. Baru inget gitu. Ya udah nanti kita belanja aja. Teman-teman, habis belanja itu aku langsung jalan ya. Jadi jarak dari rumah aku ke tempat terapi yang baru itu lumayan. Yang biasanya ke tempat terapi yang sebelumnya paling 20 menit atau 30 menit paling lama, ini nambah durasi 15-20 menit lagi, jadi hampir 2 kali lipatnya. Cuman nggak masalah sih, masih bisa aku jangkau gitu ya dengan kendaraan, karena kan yang namanya kebutuhan untuk anak yang penting sih masih bisa terjangkau gitu, meskipun jaraknya itu nambah gitu ya. Untuk teman-teman yang mungkin istilahnya satu apa ya, kita punya kesamaan dalam misalnya dianugerahi oleh Allah itu anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu, jadinya memang salah satu ikhtiarnya tuh harus sampai segininya gitu teman-teman. Gak apa-apa gitu, karena sama Allah juga dikasih kemudahan, dikasih jalan gitu, termasuk untuk terapi gitu teman-teman. Nah ini tempat terapinya, aku untuk terapi sensori integrasi itu pindahnya ke klinik Hoki Kids yang di daerah Duta Harapan teman-teman. Kalau Super Kids yang tempat Kila biasa itu kan di daerah Galaksi, kalau ini di Duta Harapan, jadi lewat Sumarekon Bekasi sedikit gitu teman-teman. Untuk harga terapinya juga di sini jauh lebih murah dibanding yang di Super Kids. Alhamdulillah mengurangi budget berarti setiap bulannya tuh. Alhamdulillah tuh akhirnya diresmikan, dan super excited banget. Mudah-mudahan nanti proses terapinya Kila di sini lancar. Buat teman-teman yang mungkin bingung Kila itu terapi kenapa, karena Kila itu berkebutuhan khusus ya teman-teman. Anakku itu spesial, jadi Kila itu penyandang autisme ringan insya Allah ya. Jadinya ya semangat untuk aku, semangat untuk Kila juga menjalani terapinya setiap hari demi tumbuh kembang Kila yang lebih baik, amin. Nah udah di rumah nih teman-teman, lanjut aku mau food prep, bukan food prep sih ya, lebih ke masukin
sayuran yang tadi dibeli ke Wadah, karena kalau food prep kan lengkap gitu, ada lauk, ada bumbu, ada apa. Ini cuma sayuran doang. Aku udah kangen banget namanya masak dengan 2 tungku kompor gitu sebenarnya teman-teman. Sekarang kan karena di rumah kontrakan ini hanya ada 1 kompor ya, aku pakai kompor tanam, jadinya masak tuh terasa lebih lama gitu ya kalau menunya tuh banyak. Dulu kan kalau ada 2 tungku tuh cepet ya, yang satu numis, yang satu goreng gitu ya. Sekarang tuh agak lama teman-teman. Jadi kadang-kadang untuk lauk-lauk yang masih bisa aku masak pakai air fryer, aku tetap pakai air fryer sih. Jadi biar lebih cepat gitu ya masaknya. Oke, nah ini udah aku masukin sayurannya ke wadah teman-teman. Kulkas aku masih kosong melompong. Aku tuh pengen bersihin kulkas mungkin di next video ya. Pengen banget bersihin kulkas karena udah kotor gitu ya dalamnya. Udah ada sisa-sisa remah-remahan makanan. Ada juga yang lengket-lengket kayak dari sirup, susu gitu ya. Udah pokoknya lengket lah teman-teman. Ya nanti aja ya aku share videonya. Makasih ya teman-teman yang udah selalu support aku, mendoakan aku, dan selalu mendoakan kelancaran pembangunan rumahnya Akila juga. Alhamdulillah sih baru belum sebulan udah ada progres yang sangat-sangat cepat lah menurut aku ya. Meskipun nanti akan kepotong Idul Fitri tapi gak apa-apa. Yang penting nanti setelah Idul Fitri kembali dilanjutkan. Om-om tukangnya juga semangat pokoknya ya sampai rumah itu rampung dibangun. Sampai aku harus berjuang lagi nanti untuk nabung buat ngisi rumahnya. Terus apalagi ya, pokoknya harus berjuang lagi lah karena setelah pembangunan rumah juga nggak sampai selesai semua teman-teman, kayak pagar belum, kanopi belum, kitchen set belum, itu harus aku pikirin lagi ke depannya. Mudah-mudahan ada rezekinya lah ya, amin. Oke teman-teman, segitu aja yang bisa aku share ke kalian semua. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.